kalau kita mencermati perjalanan Undang-Undang Desa misalnya ya Mas Heru ya, Caitong dan kawan-kawan, kita sama-sama maklumi sejak ini bahkan ada pelakunya nih Pak Desrio Koco gitu ya, yang juga membidani lahirnya Undang-Undang Desa. Tidak terasa sudah sudah 8 tahun Undang-Undang Desa ini hadir, membawa spirit baru gitu ya bagi desa-desa di Indonesia, dan juga sudah 7 tahun teman-teman pendamping sejak 2015 mengawal implementasi Undang-Undang Desa itu di lapangan. Dan tidak terasa tentu di usia yang ke-7 gitu ya, 7 tahun. Bahkan kemarin juga sudah di launching oleh Pak Menteri Desa terkait dengan Hari Bakti Pendamping Desa. Tentu ada catatan-catatan yang menurut kita terkait dengan perjalanan pendamping dan pendampingan desa hari ini yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kita bersama tentu untuk perbaikan karya yang lebih baik. Mas Heru, Caitong, dan kawan-kawan, kalau kita melihatnya, ini mungkin bisa saja sama ataupun bisa saja berbeda, tergantung sudut pandang ya. Kami ingin mengawali refleksi ini, mewakili wilayah Indonesia Barat ini tentu melalui kritik dari dua aspek gitu ya, baik internal maupun dari eksternal. Nah, kalau kita bicara eksternalnya, Mas Heru, tentu peran pendamping desa tidak bisa kita lepaskan dari spirit yang diamanatkan baik oleh Undang-Undang Desa, peraturan pemerintah maupun produk turunannya yang di bawah. Terakhir tadi juga sudah disinggung oleh Caitong bahwa ada peraturan Menteri Desa misalnya nomor 18 yang diperbaiki nomor 19 dan juga keputusan Menteri Desa nomor 40 yang mengatur tentang tugas, kewajiban dan kewenangan kita selaku tenaga pendamping profesional. Nah, dari proses itu kami ingin melihat bahwa ada beberapa tugas yang memang semestinya menjadi kewajiban kita, gitu ya, baik tugas advokasi, baik tugas pendampingan, misalnya seperti itu ternyata dalam proses perjalanannya juga menghadapi tantangan tidak saja dari internal pendamping tapi juga dari eksternal pendamping. Nah, di banyak daerah ini istilahnya kalau saya atau kalau kami menyebutkan sebuah kondisi yang mengharuskan teman-teman pendamping itu memainkan irama dengan baik gitu ya. Ibarat mendayung di antara dua karang nih Mas itu. Jadi teman-teman ya harus pandai-pandai lah, kalau bahasa kami di ranah Minang, pintar-pintar lah. Dia tidak hanya pintar tapi harus pintar-pintar gitu ya. Bagaimana menyikapi kondisi di lapangan. Nah, itu dari sisi internal, misalnya bagaimana teman-teman pendamping yang menjadi sesuatu yang tempat bertanya, tapi ketika pemerintah desa bertanya, teman-teman pendamping tidak bisa menjawab, ini juga jadi persoalan. Nah, artinya peningkatan kapasitas di satu sisi itu juga menjadi satu hal yang catatan. Walaupun sebenarnya Kementerian Desa sejak tahun 2020-2021 itu mulai menggencarkan peningkatan kapasitas bagi teman-teman pendamping dan juga teman-teman mencari jalur-jalur sendiri untuk meningkatkan kapasitas, tapi di sisi lain banyak juga yang memang mengalami kendala terkait dengan peningkatan kapasitas itu sendiri ya. Nah, ini juga salah satu catatan kita terkait dengan peningkatan kapasitas pendamping di sisi internal. Nah, di sisi eksternalnya Mas Heru, teman-teman, ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah desa masih dilematis menghadapi dua matahari gitu ya, terkait dengan perencanaan pembangunan, sehingga di tengah-tengah masyarakat kita sekali lagi tenaga pendamping profesional dihadapkan dengan pada kondisi yang harus pintar-pintar agar program perencanaan pembangunan yang diamanatkan Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa bisa berjalan. Di sisi lain misalnya dengan pemerintah desa yang notabene mungkin masih berkiblat ke Kementerian Dalam Negeri juga tidak ditinggalkan. Artinya bagaimana dua matahari yang ada di tingkat desa ini bisa kita
sayun selangkah gitu ya, baik regulasinya maupun kebijakannya serta implementasinya di lapangan. Nah, kira-kira dari aspek itu menjadi catatan penting kita, Mas Heru, di wilayah Barat ini, bahwa implementasi undang-undang desa misalnya yang memberikan kedaulatan kewenangan kepada desa melalui dua hak yang sama-sama kita kenal ya, dan itu dikawal, hak rekognisi dan hak subsidiaritas, itu sampai hari ini masih menghadapi tantangan yang luar biasa. Kita bersyukur ada media-media seperti TV Desa yang memuliakan desa, yang memberikan pencerahan kepada desa di seluruh Indonesia, sehingga desa juga mengalami percepatan-percepatan untuk menuju kemandirian desa.